Selamat datang di Peace Talk. Nah, kita sekarang di podcast di mana tempat kita nggak takut sama sekali membahas tentang hal-hal yang orang lain males bahas. Di podcast kali ini topik kita apa sih? Kita kali ini mau ngebahas Board of Peace. Nah, Board of Peace itu forum perdamaian buatan Trump yang lagi rame banget diperdebatkan. Nah, aku adalah salah satu orang yang kontra dengan Board of Peace. Jadi, podcast kali ini bakalan sangat panas. Makanya dari itu kita sudah mendatangkan orang-orang dengan perspektif yang berbeda. Di sebelah kiri ada orang yang kontra dengan Board of Peace. Di sebelah kanan kita ada yang pro dengan Board of Peace. Nah, sebelum masuk ke perspektif masing-masing, Board of Peace itu adalah forum perdamaian yang dibentuk oleh Trump pada Januari 2026 kemarin dan sudah melakukan pertemuan pertama di 19 Februari di Washington kemarin ya. Nah, kalau Audrey berpihak ke teman-teman kontra, aku berpihak ke teman-teman pro. Karena posisi kami jelas. Board of Peace itu adalah langkah perdamaian yang lagi dibutuhin saat ini. Setelah gencatan senjata yang terjadi pada Oktober 25 kemarin, sekarang 25 negara bersatu dan berkomitmen untuk melakukan perdamaian. Posisi kami juga sangat jelasnya. Board of Peace cacat dari lahir. Ini bukan soal idealisme kosong, tapi ini logika aja. Nah, kamu nggak bisa menyelesaikan konflik tanpa melibatkan orang yang berkonfliknya. Palestina nggak ada di meja BOP. Terus Mahmud Abbas gak diundang, Hamas juga nggak diundang. Sementara itu Israel malah masuk ke BOP pas tanggal 12 Februari kemarin. Ini bukan soal forum perdamaian, tapi ini forum di mana orang lain yang menentukan nasib Palestina tanpa Palestina ikut di dalamnya. Oke, jadi intinya gini, Gaza itu sejak Oktober 2023 jadi krisis kemanusiaan paling besar dalam sejarah modern. Terus ada lebih dari 75.000 korban jiwa, 2,2 juta jiwa yang mengungsi, dan 60% kerusakan infrastruktur. PBB memperkirakan butuh sekitar 70 miliar USD untuk biaya rekonstruksinya. Di tengah situasi ini, Trump muncul dengan peace plan-nya dan tindak lanjutnya adalah membentuk Board of Peace yang diresmiin Januari 2026. Ini bukan konflik yang muncul tiba-tiba Oktober 2023, akarnya panjang dari 1948, dari Nakban, dari pendudukan bertahun-tahun, dari blokade Gaza yang sudah muncul sejak 2007. Sebelum BOP ada, dunia internasional sudah coba banyak hal, ratusan resolusi PBB, Oslo Accord 1993, berbagai gencatan senjata, semuanya entah gagal atau nggak pernah beneran dijalanin. Jadi pertanyaannya, bukan apakah ada alasan untuk bikin forum, jelas ada. Pertanyaannya, kenapa cara yang sama yang udah terbukti bermasalah terus diulang? Oke, yang pertama kita bakal bahas keterlibatannya Palestina. Kita mulai dari fakta yang paling mendasar dulu, yaitu Palestinian Authority yang hanya ada di NCAG, yang dimana komitenya itu mengurus operasional kesehariannya Gaza. Nah, bukan di board utamanya. Bahkan Mahmud Abbas itu tidak diundang waktu negosiasi awal. Dia juga nggak diundang waktu di Washington. Dan satu hal yang paling ironis lagi adalah charter resmi BOP tidak menyebutkan kata Gaza sama sekali. Dan padahal mandat DKPBB waktu di resolusi 2803 itu sangat jelas bahwa ini tuh untuk Gaza yang bersifat sementara sampai 2027 nanti. Bagaimana kelompok kalian bisa bilang dan memandang kalau forum perdamaian ini legitimasi? Iya, dari pandangan realisme, pertanyaan Anda soal legitimasi atau enggak itu harus kita lihat dari proporsionalnya sendiri. Di sistem internasional, yang duduk di meja utama itu adalah orang yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, atau nilai strategis. Palestina saat ini juga kan dalam kondisi terpecah antara PA dan Hamas. Mereka tidak punya negara yang diakui penuh dan baru aja kehilangan militernya. Nunggu Palestina punya representasi tunggal dan kekuatan yang cukup dulu sebelum proses apapun. Itu artinya Gaza terus hancur sambil nunggu dong. BOP seenggaknya bergerak lah ya. Izin menanggapi, argumen Palestina terpecah jadi kita yang putuskan itu sangat berbahaya buat dijadiin justifikasi. Itu bukan logika perdamaian, tapi itu logika kolonialisme. Lalu
dari perspektif konstruktivisme ada hal yang lebih mendasar. Kalau perdamaian itu bukan cuma soal berhentinya perang, tapi perdamaian itu kondisi sosial yang perlu diterima oleh semua pihak yang hidup di dalamnya. Jadi kalau Gaza gak ngerasa proses ini milik mereka, maka resistensi bakal terus ada bahkan setelah forum ini selesai. Kita udah lihat proses ini terjadi di Oslo Accord tahun 1993 yang hampir berhasil, tapi gagal karena masyarakat di kedua sisi nggak punya ownership atas prosesnya. Tapi Oslo Accord gagal bukan semata karena dia kurang inklusi, tapi dia nggak ada enforcement. Rabin dibunuh, Netanyahu dinaikkan, dan kesepakatan dilanggar satu persatu tanpa konsekuensi apapun. Nah, justru liberalisme ini bilang kita tuh butuh mekanisme yang punya kekuatan nyata untuk memastikan komitmen ini dijalankan. BOP dengan AS sebagai pemimpin setidaknya punya leverage itu. Dan soal Palestina yang nggak ada di meja utama itu perlu diperbaiki dan perlu dikritisi. Kami setuju, tapi itu beda dengan yang dibilang seluruh forumnya harus ditolak. Aku mau masuk dari sudut yang berbeda. Ini bukan cuma soal etika atau legitimasi sosial. Ini soal hukum internasional. Charter BOP versi Trump membangun institusi yang secara diam-diam jauh melampaui mandat resolusi 2803 DK PBB. Resolusi itu jelas khusus Gaza sementara sampai 2027. Tapi charter yang beredar tidak menyebut Gaza sama sekali dan nggak ada batas waktunya. Artinya, Trump sedang membangun institusi permanen dengan jangkauan global tanpa persetujuan siapapun selain dirinya sendiri. Itu bukan anomali administratif, itu pengambil alihan wewenang secara unilateral. Nah, kalau soal charter itu emang perlu direvisi. Tapi kita nggak nyangkal kalau ada masalah di dalamnya. Karena charter itu harus disesuaikan dengan mandat PBB. Itu valid dan harus diperjuangkan. Tapi itu cuma argumen untuk reformasi BOP dari dalam, bukan menolak sepenuhnya. Reformasi dari dalam itu lebih realistis dibanding penolakan sepenuhnya. Karena ya apalagi kalau nggak ada alternatif lain yang ditawarkan, ya kan? Iya, betul. Oke, sekarang kami balik ke soal yang paling konkret. Apa sih yang BOP hasilin? Gencatan senjata Oktober 2025 itu nyata terjadi. 25 negara bergabung dan berkomitmen nyata. Total pledge US dollar 7 miliar untuk rekonstruksi itu nyata. Jadi ini menunjukkan bahwa BOP bukan hanya sekedar retorika. Dan yang penting dicatat, negara-negara seperti Indonesia, Qatar, dan Turki itu membawa perspektif berbeda ke dalam BOP dari Amerika. Jadi mereka juga berkepentingan untuk memastikan kalau proses perdamaian ini berjalan lancar untuk Palestina. Jadi BOP itu bukan hanya sekedar monolit untuk Amerika. Izin menanggapi ya. Nah, Trump ini janji udah memberi 10 miliar US dollar ini dari AS ini untuk total pledge ya. Nah, sementara total pledge untuk semua anggota ini sekitar 7 miliar US dollar. Memang kalau ditotalin memang kedengaran gede, tapi tidak sebanding dengan total pledge PBB ini. Totalnya pledge PBB ini itu udah 10 kali lipat daripada punyanya BOP, yaitu sekitar 70 miliar US dollar. Nah, dan pertanyaannya ini adalah uang itu dikelola oleh siapa? Siapa yang punya kontrak rekonstruksi ini? Nah, nama Jared Kushner ini menantunya Trump ini yang punya kepentingan bisnis di kawasan Teluk Persia ini. Udah muncul dalam pembicaraan soal investasi di Gaza. Nah, terus coba lihat pola-pola negara ini setelah bergabung. Contohnya seperti Vietnam. Vietnam ini setelah bergabung itu persenan tarifnya ini menurun. Begitu juga dengan El Salvador. El Salvador itu juga tarifnya menjadi 0%. Nah, ini bisa jadi bukan forum perdamaian. Ini adalah paket diplomasi transaksional yang berbungkus retorika kemanusiaan. Tuduhan soal Kushner itu sebenarnya cuma spekulatif aja karena belum ada bukti konkret soal kontrak rekonstruksi jatuh ke kepentingan dia. Nah, soal negara yang gabung karena adanya deal ekonomi itu juga memang cara diplomasi bekerja kan, di mana negara selalu punya kepentingan ganda.
Sekarang pertanyaannya bukan apakah ada kepentingan lain atau enggak, tapi apakah hasilnya tetap bisa menguntungkan Gaza atau enggak. Kalau infrastruktur dibangun, akses air bersih pulih, rumah sakit berfungsi lagi, nah hal itu tetap jadi benefit nyata buat warga Gaza meski prosesnya enggak murni altruistik. Tidak. Tapi siapa yang memutuskan infrastruktur apa yang dibangun, di mana, dan untuk siapa? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab tanpa Palestina di meja. Dan ada satu fakta yang ironis dari semua ini yang kami mau tekankan. Israel, negara yang selama 15 bulan menghancurkan Gaza, resmi gabung ke BOP pada tanggal 12 Februari 2026. Netanyahu umumkan itu sendiri. Jadi, forum yang katanya urus masa depan Gaza itu diisi oleh negara yang menghancurkan Gaza, tapi tidak diisi oleh orang-orang yang tinggal di Gaza. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Kami nggak defend Israel gabung BOP sebagai hal yang ideal ya, tapi dari perspektif realisme, kamu nggak bisa eksklud Israel dari proses apapun yang menyangkut ke Gaza, karena secara de facto mereka yang kontrol wilayahnya. Sama seperti kamu nggak bisa bikin perjanjian damai sama Vietnam tanpa melebatkan AS di era 70-an kan. Untuk ada implementasi lapangan, pihak yang punya kekuatan militer di sana harus ada di meja. Ini tuh bukan pembelaan moral, tapi ini tuh realita. Nah, analogi Vietnam itu justru membuktikan poin kami. Di Paris Peace Accord 1973, Vietnam Utara yang dianggap musuh AS tetap ada di meja perundingan. Bukan cuma yang punya kekuatan militer, tetapi yang menjadi subjek konflik pun ada di meja itu. Nah, di BOP, pihak yang menjadi subjek konflik malah nggak diundang sama sekali. Jadi, itu bukan analogi yang mendukung posisi kalian. Itu bukti bahwa BOP bahkan nggak mengikuti presidennya yang ada. Kami akui itu poin yang valid, dan justru itu yang kami bilang dari awal. BOP itu perlu direformasi. Palestina perlu diberi kursi yang lebih bermakna di level pengambilan keputusan, bukan cuma di komite teknis, tapi perbedaan posisi kami dan kalian. Kami percaya reformasi itu bisa dilakukan dari dalam, sementara kalian menolak seluruh forumnya. Dan kalau BOP ditolak, apa yang tersisa? Kembali ke sistem PBB yang sudah terbukti bisa diveto berkali-kali. Yang tersisa adalah insistensi bahwa hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten. Uni Eropa, Kaja Kallas, bilang langsung di Munich Security Conference bahwa BOP tidak mencerminkan resolusi DKPBB. Vatikan menolak bergabung dan menyebut operasi kolonialis ini bukan pandangan fringe. Ini pandangan dari institusi-institusi yang paling punya kredibilitas soal hukum internasional. Kalau bahkan mereka bilang BOP bermasalah, seberapa besar keyakinan kita bahwa ini akan menghasilkan pertemuan yang berkelanjutan? Jadi, Uni Eropa dan Vatikan itu punya kritik yang valid, tapi keduanya juga nggak menawarkan alternatif konkret yang lebih cepat. Mengkritisi tanpa alternatif yang jelas itu sangat mudah. Terus warga Gaza juga nggak punya waktu untuk menunggu sistem yang sempurna terbentuk. Alternatifnya bukan tidak ada apa-apa, alternatifnya adalah proses yang lebih inklusif. Libatkan Palestinian Authority secara bermakna di level pengambilan keputusan, bukan cuma di komite teknis. Kembalikan charter ke mandat aslinya sesuai Revolusi 28/3. Pastikan dana rekonstruksi dengan transparansi dan ada representasi Palestina yang setara. Itu bukan utopia, itu hal-hal yang konkret dan bisa dilakukan. Yang nggak bisa diterima adalah menerima BOP apa adanya karena gak ada pilihan lain. Satu hal yang ingin kami tegaskan sebelum diskusi hari ini ditutup, bahwa Gaza butuh rekonstruksi sekarang, bukan tahun depan, bukan setelah sistem yang sempurna terbentuk. Anak-anak di Gaza nggak punya sekolah, orang-orang di sana nggak punya rumah sakit yang berfungsi. Itu realita yang nggak bisa ditunda. BOP dengan segala kekurangannya adalah mekanisme yang sedang mengarah ke sana, dan menolaknya tanpa alternatif yang lebih cepat dan lebih konkret bukan tindakan yang berpihak pada rakyat Gaza, tapi itu tindakan yang membiarkan mereka menunggu lebih lama. Jadi kesimpulannya, kami nggak bilang BOP sempurna, kami bilang ini adalah langkah yang diperlukan dalam situasi yang nggak ada dan ideal. Kritik harus ada dan harus jadi dorongan untuk reformasi, bukan alasan untuk membuang satu-satunya mekanisme yang saat ini sedang berjalan. Libatkan Palestina secara lebih nyata, sesuaikan charter, dan pastikan dana transparan. Tapi jangan hentikan
prosesnya karena menghentikan proses yang berjalan tanpa alternatif yang lebih baik bukan keberpihakan pada perdamaian, itu keberpihakan pada status quo yang sudah terbukti gagal. Sejarah mengajarkan kita, perdamaian yang dipaksa dari luar tanpa perlibatan pihak yang berkonflik tidak akan bertahan lama. Contohnya seperti Iran, pada tahun 2003, triliunan dolar dikeluarkan, infrastruktur dibangun. Hasilnya, ISIS muncul 10 tahun kemudian. Afghanistan, 20 tahun keterlibatan AS. Taliban balik dalam 2 minggu setelah AS pergi. Pola ini butuh kebetulan. Ini adalah konsekuensi logis dari perdamaian yang tidak punya legitimasi dari dalam. POP sedang membangun pola yang sama. Jadi kami itu nggak menolak perdamaian, kami cuma menolak cara ini doang. Forum perdamaian yang karakternya tidak menyebut Gaza, yang pemimpinnya punya kekuasaan tanpa checks and balances, yang keanggotaannya juga berbayar sebesar 1 miliar USD, dan yang tidak melibatkan Palestina di level keputusan itu bukan perdamaian. Vatikan juga menyebutkan operasi Palestina itu sebagai operasi kolonialis. EU juga bilang itu tidak sesuai dengan mandat PBB, dan warga Gaza sendiri sudah bilang berkali-kali bahwa mereka sudah sering dengar janji tapi gak ada yang berubah. Perdamaian yang sejati hanya bisa datang kalau yang didamaikan ikut serta. Sampai itu terjadi, Board of Peace hanyalah nama yang bagus untuk sesuatu yang jauh lebih dari bagus. Oke, jadi dari semua yang kita obrolin hari ini, posisi kami tentang Board of Peace harus ada, tapi butuh reformasi yang nyata. Palestina butuh suara yang nyata, bukan hanya sekedar komite teknis. Charter harus disesuaikan dengan mandat PBB, dana harus transaksional. Jika ini terjadi, maka Board of Peace akan sangat berguna. Nah, posisi kami juga tetap, yang salah itu dari fondasinya dan gak bisa diperbaiki hanya dengan cat ulang. Sampai Palestina beneran punya nama setara dalam menentuin masa depannya sendiri. Nah, Board of Peace cuma nama yang bagus untuk sesuatu yang jauh lebih bagus. Jadi, kalian tim mana? Pro atau atau kontra? kontra?